Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin? Kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Itu sepengetahuan ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi. Saudara, Guru Besar dan Sivitas Akademika UGM Yogyakarta Minggu siang menggelar aksi mengawal putusan sidang MK. Aksi ini digelar sebagai bentuk dukungan moral terhadap Hakim MK jelang sidang putusan sengketa Pilpres. Sejumlah aktivis perempuan, guru besar, dan Sivitas Akademika UGM menggelar aksi di Gedung Balairung UGM. Dalam orasinya, peserta aksi menyesalkan proses politik di Indonesia yang dinilai jauh dari syarat demokrasi. Dalam aksi yang digelar bersamaan dengan Hari Kartini ini, Guru Besar UGM menegaskan agar Sivitas Akademika tak boleh berhenti berjuang dalam menyuarakan hati nurani. Tanggal 21 April adalah hari lahirnya Ibu Kartini, dan tadi Pak Heru sudah menyampaikan bahwa Balairung adalah simbol hidupnya harapan, simbol hidupnya perjuangan, dan simbol hidupnya kita tidak akan pernah berhenti menyuarakan keadilan. Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Yusril Iza Mahendra mengunggah sebuah foto di Instagram pribadinya saat bertemu dengan Cawapres Mahfud MD. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, tampak Yusril sedang bersalaman dengan Cawapres Mahfud MD saat bertemu di Universitas Diponegoro Semarang. Dalam keterangannya, Yusril mengatakan walaupun beda posisi di MK, persahabatan pribadi tidak pernah pudar. Unggahan foto kebersamaan tersebut kemudian diposting ulang oleh Mahfud MD. Mahfud MD menyebut jika Yusril merupakan sahabat lamanya sejak tahun 2000 lalu. Dalam keterangannya, Mahfud juga menjelaskan ketika Megawati membentuk kabinet, Yusril masuk sebagai Menkumham menggantikan dirinya. Mahfud menyatakan dirinya dan Yusril selalu saling rujuk dan saling bergantian jabatan baik dalam politik maupun pemerintahan. Saudara, usai menggelar serangkaian sidang untuk mendengarkan gugatan, pemeriksaan saksi dan ahli hingga juga memanggil 4 menteri, besok Mahkamah Konstitusi ini akan menggelar sidang pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Langsung dari studio Kompas TV di Mahkamah Konstitusi, kita akan bahas hal ini, saudara. Bersama saya sudah hadir ahli hukum tata negara Fitra Arsil dan juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Terima kasih Prof. Arsil, terima kasih juga Bung Ray sudah bersama Kompas Petang hari ini. Kita langsung dari Mahkamah Konstitusi. Saya ingin ke Prof. Fitra Arsil dulu, ini bicara soal kita menganalisa kali ya setelah melihat serangkaian sidang yang sudah dilakukan 2 pekan ini, yang dihadirkan saksi, kemudian ahli, bahkan 4 menteri dihadirkan. Anda melihat akan bagaimana ini keputusannya besok ini? Saya kira seharusnya kita mendapatkan putusan yang berkualitas ya. Oke. Karena perdebatan yang sudah terjadi bukan hanya di persidangan tapi di media ini sudah semakin berkualitas, dan publik ya tadi ya ada diberitakan juga ya, publik itu tidak ada seorang sebesar ini perhatian publik terhadap persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi bahkan publiknya ini bukan kita seperti misalnya pilpres yang lalu itu publik itu dalam pengertian head to head para pendukung. Kalau ini orang-orang yang sebenarnya secara langsung bukan konstituen atau pendukung dari calon-calon ini, para kandidat, tapi punya perhatian besar terhadap apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Saya kira seharusnya Mahkamah nanti harus bikin keputusan yang bisa menjawab
kekhawatiran publik ini ya tentang memenuhi rasa keadilan masyarakat lah kira-kira gitu ya. Jadi jangan bikin putusan yang kemudian orang menganggap wah buat apa berperkara di Mahkamah Konstitusi karena kita tidak mendapatkan jawaban dari keinginan terhadap para pencari keadilan itu. Gitu ya. Anda melihat sidang yang kali ini, sidang sengketa Pilpres kali ini berbeda dari sidang-sidang sengketa Pilpres sebelumnya? Saya kira berbeda. Ya, yang paling menonjol menurut Anda? Ya misalnya ya, kalau saya pernah bicarakan ya, waktu dulu itu kita bicara soal hasil itu soal jumlah suara. Maka persidangan itu adalah pembuktian soal jumlah suara. Ya, lalu mahkamah sendiri berkembang pemahamannya yang menganggap bahwa yang disebut hasil itu bukan hanya jumlah suara setelah pemungutan suara, tapi juga yang termasuk hasil itu termasuk di dalamnya electoral proses kalau terjadi di pelanggaran di electoral proses yang bisa ditaksir pengaruhnya pada jumlah suara. Ya, tapi yang sekarang ini berbeda lagi. Dia bukan jumlah suara yang diadili ya kemarin itu bukan jumlah suara, bukan juga di electoral proses, juga sulit ditaksir pada hasil pengaruhnya, tapi memang didalilkan punya motif ingin berpengaruh pada hasil. Nah, jadi dia beyond electoral proses lah gitu ya, seperti bansos, penjabat, kepala daerah. Jadi ini lebih pelik menurut Anda? Lebih pelik. Nah, oleh karena itu maka kita tidak melihat misalnya pembuktian-pembuktian yang orang mendatangkan form C1 itu enggak, itu bukan pembuktian itu yang dilakukan, tapi adalah policy. Dan menariknya apa yang didalilkan ini kemudian diakomodasi oleh mahkamah gitu dengan memanggil menteri itu. Ya itu artinya kan seperti memberikan titik terang bahwa memang kita nggak akan sudah selesai lah urusan pembuktian itu, bahwa yang kita persoalkan hanya soal kuantitatif. Ya, menurut saya ini bagus emang dan ini saya bilang ini konsisten juga dengan pendapat-pendapat mahkamah sebelumnya dalam pengadilan-pengadilan peradilan sengketa pilkada misalnya itu juga biasa terjadi. Saya ingin ke Bung Ray. Bung Ray, di tengah situasi sidang yang bergulir di Mahkamah Konstitusi, pergolakan politik juga jalan itu di situ. Anda membaca itu bagaimana itu? Ya, pergolakan ada dua ya. Pertama tentu saja implikasi dari sidang-sidang ini. Tapi pada saat bersamaan juga apa istilahnya itu ya, carut marut di antara para politisi sendiri gitu. Carut marut. Kalau yang berkaitan dengan sidang-sidang ini, saya kira justru pergolakannya nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya kan. Kalau sebelum-sebelumnya misalnya 2019 yang lalu itu kan sampai demo di mana-mana gitu ya dan sebagainya. Sekarang tidak. Justru karena itulah menariknya sidang MK kali ini, karena tadi Bung Pitra udah mengatakan bahwa jauh lebih berkualitas nih. Gitu. Karena lebih banyak argumen dikeluarkan, lebih banyak pendapat dikeluarkan dan agak jauh dari hiruk pikuk yang bersifat massa gitu. Ya syukurlah kemarin kalau kemudian Pak Prabowo mengatakan jangan turun deh masa saya gitu. Itu kan kalaupun itu terjadi itu juga agak aneh karena sepanjang yang kita ketahui misalnya 2014 yang lalu ketika Pak Jokowi menang, ya kan yang demo itu cuma Pak Prabowo loh masanya gitu. Ini berbanding Pak Jokowi nggak demo kan. Iya, betul. Nah 2019 juga begitu. Ketika sengketa Pak Prabowo yang turun masanya itu Pak Prabowo, masanya Pak Jokowi nggak turun. Kan? Makanya kalau katanya masa Pak Prabowo turun juga pada sengketa yang sekarang ini tabiat baru lagi nih gitu ya. Hal yang menarik. Tapi Anda melihat ketika proses sedang berjalan tapi kemudian pertemuan-pertemuan politik juga terjadi, apa di situ? Apa yang Anda baca di situ? Itu hal yang seperti apa kalau Anda lihat? Ya sebetulnya ada rasa yang sama-sama nggak bisa memprediksi apa kira-kira yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi gitu kan. Sama-sama punya rasa kekhawatiran begitu? Khawatir, ya kan. Jadi 50-50 lah kan, bisa menang bisa juga ditolak gitu kan. Nah baik kubu yang sekarang katakanlah digugat kemenangannya gitu, maupun kubu yang menggugat kemenangan itu berada dalam posisi yang sama-sama nih kansnya gitu. Nah mungkin karena itulah kemarin tuh misalnya ada ajakan kita ikut demo juga deh gitu kan. Kalau punya keyakinan bahwa ini akan ditolak misalnya kan ya memang mereka nggak akan ada ajakan-ajakan yang seperti itu gitu. Itu satu. Nah oleh karena itu menurut saya ya, kalau saya sih tidak lagi lihat
perdebatan argumennya dalam konteks pemutusan hasil sidang ini gitu ya. Karena kalau konteks argumennya itu tadi Bung Fitra udah mengatakan wah ini kayaknya bakal ada ini putusan yang yang di luar dugaan kita lah gitu ya. Nah saya lihat ini soal di luar itu. Nah di luar itu adalah apa gitu ya. Masih macam-macam. Kan kalau dilihat trennya akhir-akhir ini kan kalau beda politik itu bisa dikriminalisasi. Nah itu tren-tren yang kayak begitu kan. Nah saya khawatir di situ sekarang problemnya. Gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Arsil juga. Kalau kita lihat kemarin dalam sidang ada dihadirkan 4 menteri. Anda melihat bagaimana keterangan 4 menteri itu menguatkan apa ini di situ Anda lihat? Ya, memang keterangan 4 menteri itu kita nggak bisa dapat yang cukup mendasar ya. Jadi ini seakan-akan mereka sedang menceritakan tugas-tugas mereka gitu ya. Tapi ini kan nanti tidak cukup bisa membuat hakim punya percaya atau keyakinan atas dalil-dalil. Nah itu kan harus diinterpretasi. Ini problemnya kan yang bertanya kan hakim nih, ya, jadi bukan para pemohon, pihak ya, pemohon atau termohon atau yang pihak non terkait juga yang nggak bertanya. Jadi yang nggak menukik langsung terhadap apa kepentingan mereka sebenarnya. Jadi saya kira, tapi nanti pemohon ataupun termohon ataupun pihak terkait mereka akan membuat kesimpulan berdasarkan proses persidangan itu kan, bahwa keterangan-keterangan itu bisa diinterpretasi kepada apa ya terhadap kebijakan ini. Jadi yang dipertanyakan adalah policy kan, kebijakan ini apakah ada kebijakan yang bermotif elektoral, gitu ya. Jawaban daripada menteri itu apakah bisa mengarah ke sana? Nah, itu kalau nanti, Anda lihat menguatkan tidak? Atau mengambang Anda lihat? Saya lihat nanti kita lihat bagaimana kesimpulan para pihak ya, pihak yang berperkara ini. Tentu kalau karena ini kan sebetulnya yang diundang bukan menteri kan. Seperti kita dengar kemarin itu penjelasannya Pak Arief kan. Semestinya yang datang ini adalah presiden. Yang dipanggil tuh presiden. Tapi tak elok kata Pak Arief. Maka diwakili oleh presiden. Nah jelas-jelas tentu saja presiden, menteri-menteri ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin ya tidak berbeda dengan presidennya. Tapi penjelasan-penjelasan mereka menurut saya ya, ini pandangan saya, kalau dikulitin tanda kutip satu persatu, ada yang saling berbeda, ada yang memberi informasi yang tidak. Tapi menurut Anda keterangan itu cukup menguatkan tidak? Enggak, tadi Bung Fitra udah menyebutkan tadi, sebetulnya nggak ada yang baru dari dalil mereka. Tidak ada yang baru. Cuman dari pernyataan-pernyataan mereka itu makin menguatkan kita, kalau saya ya melihatnya, ada yang berbeda nih antara menteri-menteri. Itu yang Anda baca, ada perbedaan. Prof. Arsil, juga yang menarik dalam sengketa kali ini adalah amicus curiae yang disampaikan oleh banyak pihak ya. Kalau tadi keterangan juru bicara MK ada 50 bahkan yang masuk, tapi yang kemudian diterima memang hanya 14 karena melewati batas. Anda melihat bagaimana fenomena ini muncul di tengah sidang sengketa Pilpres kali ini? Ya, amicus curiae itu memang bukan alat bukti ya. Jadi memang dia nggak menentukan apa signifikan gitu. Tapi ini pertama saya melihatnya ya. Pertama adalah perhatian publik terhadap kasus ini. Ini sangat tinggi dan publiknya adalah kalangan intelektual, bukan massa nih. Jadi kita bukan bicara orang yang datang dengan tanpa gagasan. Ya, ini datang dengan gagasan. Itu artinya apa itu kalau Anda lihat? Artinya orang-orang yang sebenarnya mendukung atau tidak mendukung atau perhatian bukan karena emosi tapi rasionalitasnya yang dia bawa gitu. Dia bawa argumen, bawa rasionalitas. Ini artinya ini sebenarnya kita harus anggap sebagai kemajuan bahwa bagi demokratisasi ini bagus. Jadi ada orang pihak-pihak atau kelompok masyarakat perhatian terhadap apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Biasanya hakim akan seperti apa melihat? Memang hakim ini sangat bergantung kepada hakimnya ya. Tapi hakim nggak boleh sama sekali untuk tidak melihat ini. Jadi ini kan dasarnya adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat itu, nilai keadilan hidup masyarakat itu harus diakomodasi. Nah, jadi dia untuk menambah argumentasi ya. Jadi karena putusan mahkamah itu kan dia rasionalitasnya harus tinggi, dia harus memilih argumentasi. Nah, para pihak ini, para profesor, para guru besar, para akademisi, kelompok masyarakat lainnya dibawa
argumentasi itu. Baik. Ya. Yang singkat saja karena kita harus jeda. Saya tanya, justru saya mau tanya Mbak Nil. Ini pertanyaannya. Tadi waktu dengan juru bicara MK itu ditanyakan nggak yang M14 ini apakah dalam posisi menguatkan argumen 0103 atau sebaliknya? Sayangnya tidak dibuka oleh dia apa isinya ya, seperti apa dan siapa yang mengirimkan itu tidak dibuka. Kan? Tapi pertanyaan begini, yang kemudian jadi pertanyaan publik sekarang adalah keputusan nanti yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi, akankah itu legitimate, kemudian tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi bagi publik, tidak akan menimbulkan kekisruhan. Terus kemudian ketidakhadiran Anwar Usman dalam sidang sengketa Pilpres ini, apakah itu cukup membuat kita atau masyarakat percaya diri hasilnya nanti benar-benar akan memenuhi unsur keadilan tadi? Kita akan bahas ini setelah jeda berikut ini. Kami akan kembali saudara di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali saudara perbincangan bersama dengan Prof. Arsil dan juga di sini ada Bung Ray Rangkuti. Yang sebenarnya begini, MK ini jadi sorotan publik luar biasa karena sebelumnya ada kasus terkait dengan Anwar Usman. Itu yang membuat publik benar-benar menyorot MK gitu dalam sidang kali ini. Anda melihat bagaimana ini hakim MK harus ini kan mempertaruhkan ya marwah MK dalam putusannya besok. Anda melihat bagaimana soal itu? Iya, seharusnya kita mendapatkan berita gembira nih harusnya dari MK bahwa mereka akan menjawab kekhawatiran publik terhadap mereka kan ya. Dan saya juga tadi saya sampaikan bahwa ada harapan karena memang hakim sekarang itu hakim Anwar tidak ikutan. Ada 2 hakim baru ya, dan ada 3 hakim yang kemarin disenting di putusan 90 itu juga sekarang masih ada. Jadi saya kira mungkin kita akan dapat putusan yang bagus gitu harusnya. Dengan tidak adanya Anwar Usman misalnya itu akan menjadi angin segar? Iya, harusnya begitu. Dengan tidak adanya Pak Hakim Anwar yang sudah kena putusan MK itu ya, artinya putusan kekhawatiran kan semua pemohon itu mengkhawatirkan putusan 90 selalu dimention kan. Ya, betul. Ya, putusan 90 selalu dimention. Artinya itu menjadi momentum problem di pemilu kita kan di situ sebenarnya. Nah, sekarang kondisi hakim ini menjanjikan sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan memang ada putusan yang berbeda. Hari ini masih berlangsung RPH di dalam. Apa yang kira-kira menurut Anda jadi perdebatan serius di sini? Berarti alot ini. Tapi memang perkiraan saya melihat komposisi 8 hakim, kemudian profil dari ke-8 hakim itu. Iya, memang seharusnya ya kalau kita bagi-bagi putusan ya. Putusan itu kan di undang-undang 3 sebenarnya. Putusan tidak dapat diterima, tolak atau kabul. Putusan tidak dapat terima enggak lah ya. Ini kan soal legal standing, soal kewenangan mahkamah. Ini pasti enggak ada putusan tidak dapat diterima. Ada 2 putusan. Putusan tidak tolak atau kabul. Nah, kita nggak se-ekstrim itu juga. Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan mereka mengadili sengketa pilkada atau sengketa pemilu, mereka juga menemukan putusan-putusan yang tidak ada sebenarnya sebelumnya di undang-undang. Jadi mereka bikin putusan sela misalnya. Putusan selanya ini mahkamah berbeda loh sama putusan sela di perdata sama di pidana. Kalau putusan sela di perdata atau pidana nggak boleh terkait objek perkara. Ya, soal hakim yang kewenangan absolut pengadilan, kewenangan relatif dan sebagainya. Nah, kalau ini nggak harus terkait dengan objeknya. Malah disebutkan di PMK-nya sekarang. Jadi apabila dipandang perlu, nah perlunya itu juga nggak ada ukurannya kecuali mahkamah yang menentukan keperluannya. Nah, kemudian terkait objek yang dipersengketakan, objek yang dipersengketakan apa? Ya perkara, berarti pokok perkara. Nah, mahkamah bisa bikin putusan sela yang terkait objek yang dipersengketakan, yang argumentasinya terserah mereka, yang isinya bisa memerintahkan termohon. Ya, termohon dalam hal ini KPU. Ya, KPU atau pihak-pihak yang lain yang jadi disebutkan. Jadi bisa saja keputusannya ke sana ya. Bisanya memerintahkan sesuatu. KPU sesuatu. Tapi ya, apa sesuatunya itu ya. Kita harus nunggu. Tapi kalau Anda menurut saya harus putusan itu. Jangan tolak kabul. Kalau tolak kabul ekstrim
ekstrim ya, tolak semuanya atau kabul semuanya, tolak semuanya atau kabul gitu. Jadi bisa saja putusannya antara tolak, kabul atau memerintahkan sesuatu pada dia memerintah. Jadi dia termohon. kabul sebagian gitu, misalnya dia memerintahkan termohon atau pihak-pihak lain, kepolisian atau apa untuk melakukan sesuatu. Nah, saya kira rumusan ini yang membuat mungkin RPH sampai hari ini. Jangan-jangan begitu ya. Kalau Bung Rai sendiri bagaimana? Ini kan sekali lagi adalah marwah MK yang dipertaruhkan dalam putusan besok. Anda melihat akan seperti apa ini atau melihat komposisi hakim, profil dari para hakim. Anda optimis? Iya, saya nggak bisa mengatakan optimis atau tidak ya kan. Tapi betul kalau melihat beberapa putusan hakim pasca Anwar Usman gitu ya, relatif agak maju gitu. Misalnya kan salah satunya mereka menerima soal hilangnya parliamentary threshold gitu. Itu udah berulang kali kan diuji oleh orang dan setelah Paman Usman nggak ada malah diterima oleh mereka gitu. Nah, oleh karena itu pada tingkat tertentu saya sih optimis kalau lihat yang kayak begituan. Artinya semangat di Mahkamah Konstitusi ini adalah semangat untuk kembali secara kuat ya untuk dua hal tuh. Mengarus utama kepentingan publik dan yang kedua adalah penghormatan terhadap konstitusi gitu. Bahwa hakim Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tidak mempersoalkan legal standing, tidak mempersoalkan selisih suara gitu-gitu. Jadi itu jadi hal berani memanggil para menteri kaitannya dengan bansos gitu. Artinya memang mereka tidak lagi sedang memperdebatkan selisih suara itu tadi gitu loh. Perolehan suara itu tidak. Yang mereka mau uji itu adalah sesuai dengan pokok dasar kewajiban kewenangan mereka atau apa? Apakah satu keputusan tindakan dari pejabat negara itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Dalam hal ini pemilu kan? Apakah pemilu yang dilaksanakan oleh kita itu berkesesuaian dengan konstitusi atau tidak? Khususnya di poin jujur dan adil. Apakah bansos misalnya yang dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini itu bisa disebut adil dalam pemilu? Apakah misalnya pengerahan-pengerahan entah itu aparat, entah itu kepolisian, ya, ASN yang diduga tentu itu adil terhadap memenuhi prinsip adil atau tidak dalam pemilu gitu. Nah, kalau para hakim betul-betul menuju ke arah sana gitu ya, melihat bahwa persoalan-persoalan yang seperti ini bukan hanya ancaman terhadap kualitas pemilu yang demokratik, tapi juga ya punya potensi bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil, ya mungkin saya berada dalam posisi saya mungkin akan mendapatkan satu kabar yang cukup kuat dari putusan MK dalam dua konteks itu. Pertama adalah memastikan semua pelaksanaan pemilu kita itu dengan kualitas demokratik yang baik, karena di depan kita ada pilkada. Ya, betul. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya hakim membuat putusan bahwa problem-problem yang disebutkan ini tidak berdampak terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu gitu, saya khawatir model yang sama akan terjadi di pilkada 2024 gitu ya, di mana orang berlomba-lomba meraih suara setinggi-tingginya dengan cara apapun, karena mereka akan melihat ini jadi bahwa, jurisprudensi makanya putusan ini. Mereka akan melihat bahwa ya yang penting itu suaranya tinggi lah gitu loh kira-kira. Tapi Bung Rai begini, kalau Anda kita bicara soal putusan sidang besok, bagaimana publik harus menyikapi, bagaimana para politisi atau mereka yang bersengketa menyikapi hasil putusan besok itu menurut Anda yang paling baik? Ya tentu yang bisa dilakukan entah mengabulkan atau tidak oleh MK ya menerimanya. Tentu saja akan ada kecewa, tapi kita nggak punya mekanisme yang lain kecuali menerima hasil itu gitu ya. Akan ada riak, ya komentar yang pedas macam-macam, is gitu ya, selama itu di media, di perbincangan, di wacana, is Semoga tidak ada hal-hal yang kemudian sampai ke petak fisik dan lain sebagainya ya, dengan itu yang tentu kita tidak harapkan. Kita tidak harapkan karena kali lagi ya, kita harus katakan pada penilaian saya ya, ini penilaian saya. Inilah sengketa pilpres yang menurut saya paling berkualitas. Sepanjang yang kita lakukan ya. Ini yang paling berkualitas. 2009 sampai dengan 2014, 2019. Sengketa ini menurut saya yang paling mencerdaskan tanda kutip ya. Baik. Bu, Prof, kalau Anda melihat sebenarnya biasanya dalam sidang seperti ini, apalagi dalam sidang ini apa yang paling bikin dissenting ini antara para hakim? Ya,
Kalau saya lihat ini sih potensi dissentingnya sih tetap tinggi ya. Jadi karena yang diinterpretasi tuh nggak sederhana. Kalau soal angka-angka itu kan sederhana aja, perhitungan mana yang benar, maka orang kemungkinan dissenting lebih kecil. Nah, maka kalau ini kan ada konten opini di situ. Nah, jadi seperti juga persidangan PUU, pengujian undang-undang, ada pihak-pihak dissenting. Nah, kalau yang di sini kemungkinan dissenting juga menjadi lebih tinggi. Oke, baik. Kita akan tunggu besok ini beberapa jam menuju pembacaan sidang putusan. Ini besok rencananya jam 9. Dan akan live juga di Kompas TV. Masyarakat juga bisa menonton langsung melalui live streaming. Terima kasih Prof. Prasil, terima kasih juga Bung Rema Rangkuti. Sekali lagi, kalau ini adalah sidang yang paling berkualitas, kita tentu nantikan hasilnya juga putusan yang berkualitas. Terima kasih Bapak-Bapak. Saudara, kami masih akan kembali dengan